Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Kewarganegaraan ingin membuat video untuk tugas ujian akhir semester kami dengan tema tanah air sebagai bentuk perwujudan rasa nasionalisme sebagai seorang mahasiswa. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Neta Kusuma Wardani. Saya Nur Istiqomah. Saya Geraldino Betasan. Namaku Hana Khairunisa. Nama saya Najwa Nurliat Nufus. Sekarang kami sedang ada di salah satu perkampungan yang berada di pusat kota Surabaya, yaitu adalah Kampung Pintar Oase Tambak Gede, Surabaya, yang tepatnya berada di Kecamatan Bubutan, Surabaya. Nah, sebenarnya gimana sih awal mula adanya Kampung Pintar Oase Tembok Gede Surabaya ini? Gimana sih sejarahnya? Yuk kita simak langsung. Teman-teman, kami di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai awal terbentuknya Kampung Pintar Oase di Tembok Gede Surabaya ini. Nah, Kampung Pintar Oase Tembok Gede Surabaya ini menjadi salah satu kampung yang terus berinovasi guna menjadi kampung yang mandiri. Warga di sini tetap aktif menanam berbagai macam sayur di halaman rumahnya seperti terong, kangkung, sawi, dan bayam, tomat, dan lain-lain. Nah, minimnya lahan yang dimiliki membuat warga memanfaatkan dan menanam tanaman tersebut dengan media tanam hidroponik. Nah, warga memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan pot tanaman sayur seperti jerigen, botol bekas, pipa bekas, hingga kaleng cat. Selain sayur, kampung ini juga dipenuhi dengan buah maupun tanaman toga. Di sini adalah tanaman yang ditanam oleh warga Kampung Pintar Oase Tembok Gede Surabaya. Ada kangkung, ada sawi, dan di sepanjang jalan di kampung ini itu kanan kirinya banyak sekali tanaman-tanaman dan ada juga tanaman hidroponiknya. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak hasil wawancara kami dengan salah satu warga dari Kampung Pintar Oase Tembok Gede Surabaya. Saya bicara dengan Bapak siapa dan sebagai apa di sini? Saya Pak ASEAN. Saya sebagai ketua RT di sini, RT 3 RW 2 Tembok Gede. Saya juga sebagai ketua Kampung Pintar Oase Tembok Gede. Saya juga sebagai ketua Kampung Sayur Pintar Oase Tembok Gede. Mohon maaf Pak, bisa diceritakan awal mulanya mendirikan Kampung Pintar Oase Tembok Gede ini? Oke, singkat aja Mas ya. Jadi awalnya Kampung Pintar ini berdiri tahun 2018. Dulu memang kampung kami ini kumuh, sampah berserakan di mana-mana. Sehingga pada tahun 2018 pemerintah Kota Surabaya ada lomba namanya MDS, Merdeka dari Sampah. Disitulah kami bersama masyarakat ikut lomba Merdeka dari Sampah. Dan alhamdulillah kami masuk di nominasi Kampung Pengolahan Sampah Terbaik Kota Surabaya. Dilanjut pada tahun 2019 ada lomba Surabaya Green and Clean. Di situ kami juga ikut dan alhamdulillah kami masuk di kampung terbaik, yaitu kampung terinovasi. Dan pada tahun 2019-20 akhir itu ada lomba lagi namanya Surabaya Smart City. Disitulah kami ikut lomba Surabaya Smart City dan alhamdulillah kami menjadi nominasi kampung pengguna energi alternatif. Nah, disitulah awalnya Kampung Pintar berdiri. Dulu namanya bukan Kampung Pintar, cuma RT 3 RW 2. Karena dengan kreatif inovatif masyarakat dan bisa membuat robot pada saat itu tahun 2018, maka Kampung RT 3 ini dinamakan Kampung Pintar. Lahirnya berdiri tanggal 1 Juli 2018. Disitulah awal perjalanan Kampung Pintar mulai merangkak dan didatangi media massa. Disitulah akhirnya masyarakat itu malah semangat karena dengan adanya belum pernah masuk koran, belum pernah masuk TV, dengan adanya media masuk ke sini, alhamdulillah masyarakat lebih semangat. Dan harapan saya adalah kampung kami ini menjadi kampung wisata edukasi.
Jadi banyak pengunjung yang ingin belajar bagaimana menata lingkungan, bagaimana mengolah sampah, dan bagaimana mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Disitulah awalnya sehingga banyak tamu, banyak kunjungan yang datang di Kampung Pintar. Itu Mas. Dan pada tahun 2019 itu kan ada COVID-19. Nah, lahirnya robot Delta ini. Jadi awalnya gini Mas, saya punya robot awal itu lomba suruh merdeka dari sampah. Namanya robot Paijo yang di sebelah kanan itu ya. Nah, terus yang robot besar itu robot Smart City karena bikinnya pada saat lomba Smart City. Dan banyak robot-robot kecil ini sebagai robot robot hiburan pada saat selfie, aduh ada tamu gitu. Dan pada saat COVID-19 itu pada saat varian Delta, karena banyak masyarakat yang kena musibah itu, banyak yang isoman di rumah, sehingga kami buat robot Delta ini fungsinya adalah untuk melayani masyarakat yang isoman, bisa mengantar makanan, bisa menyemprot desinfektan. Itu pada tahun 2019. Dan disitulah Kampung Pintar semakin merebah karena ini diliput dari mancanegara pada saat itu, sehingga namanya Kampung Pintar ini lebih berkembang. Dan sampai detik ini pun kami tetap istiqomah dalam arti menata lingkungan, mengajak masyarakat, sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa dengan adanya kunjungan, dengan adanya wisata datang ke sini secara tidak langsung, UMKM ya, yang membuat makanan, minuman, terus hasil karya kreatif inovatif itu bisa kami jadikan sebagai souvenir dan juga sebagai suguhan. Secara tidak langsung kita sudah bisa menjual hasil yaitu karya masyarakat. Dan sampai detik ini pun kami berkembang. Pada tahun 2021 kami mencoba untuk membuat program dari pemerintah kota yaitu urban farming. Nah, dan kami menjadi bagian DKPP ya, Dinas Pertanian dan Pertanian Pangan itu. Kami sebagai 11 kampung yang ditunjuk sebagai contoh kampung sayur Kota Surabaya. Kami juga saya juga punya SK. Jadi sudah diakui oleh DKPP. Makanya segala kegiatan apapun Kampung Pintar itu selalu diundang dan sebagainya. Ya. Oke. Apakah dalam proses pengembangan kampung ini biaya yang dikeluarkan itu dari iuran masyarakat sendiri atau dana desa, Pak? Terus terang kami berdiri kampung saya ini mandiri, Mas. Kalau dari pemerintah mungkin hanya sekedar pelatihan, sekedar hanya stimulan untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Tapi kebanyakan kami membuat robot, memasang CCTV, membuat solar cell itu semua pure dari akademisi. Dengan adanya pengabdian masyarakat dari salah satu kampus yang sering, ini ada robot ini aku bantuan dari IT Telkom, robot ini. Terus kalau yang di depan itu Budi Damper itu barusan dari Wijaya Kusuma. Jadi banyak sekali mahasiswa di berita yang ingin yaitu mengabdikan masyarakat, apa yang kami butuhkan kami sampaikan dengan komitmen kami harus betul-betul melaksanakan apa yang menjadi program dari akademisi itu. Jadi kita sebagai mitra kita harus betul-betul menerapkan apa yang dibantu oleh mahasiswa. Itu Mas. Oh ya. Ini berdasarkan informasi dari internet ya Pak. Kamu ini kan terkenal dengan robotnya dari bahan bekas. Ya. Nah itu bagaimana awalnya kok bisa kepikiran robot dari bahan bekas Pak? Awal dari kepikiran membuat robot itu karena pada saat itu kan kami ingin memberikan inovasi untuk kepada masyarakat supaya sadar dengan lingkungan. Jadi robot yang pertama itu namanya robot Paijo. Itu dulu tugasnya adalah memberikan inovasi, motivasi kepada masyarakat bisa mengeluarkan suara, mengajak masyarakat jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya di situlah. Jadi intinya pada saat itu memang kami mengajak masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu bisa tertarik dengan menata lingkungan. Jadi bagaimana caranya? Kalau memang masyarakat disuruh mungkin nggak mau, tapi kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat. Memang basic saya di elektro Mas. Nah, saya di elektro, jadi saya melihat barang-barang bekas itu luar biasa. Kemudian saya punya ide bagaimana kalau saya buat robot. Mungkin ya bukan hanya robot aja, banyak lampu hias, terus bonsai dan sebagainya itu semua dari bahan-bahan elektro. Oke. Apakah ada rencana membuat robot baru dan untuk robot sebelumnya apakah masih bisa beroperasi atau tidak Pak?
Next ada mas, Ada. Jadi saya terus berinovasi. Mungkin memang robot ini adalah robot sejarah Ya, ya. bangkitnya Kampung Pintar. Ya mungkin nanti nextnya robotnya. Saya sih pengennya kan ada, saya membuat sebuah kafe ya, kafe outdoor. Oh, Nanti pelayannya itu robot. Oke. Gitu. Makanya Ya. ada spot-spot untuk apa duduk, misalkan ngopi gitu. Ya, ya, ya. Robot. Oh, Nah, oke, oke. itu angan-angan next saya seperti itu. Jadi nanti ada pengunjung secara tidak langsung kan bisa menikmati makanan UKM Ya, betul, yang betul, ada di sini, dan juga itu bisa selfie, bisa foto, dan Oh, itu kedepannya seperti itu. Nah nih teman-teman, udah tahu kan kisah awal dari terbentuknya Taman Pintar Oase Tembok Gede Surabaya ini? Sih sebenarnya ada lagi yang lebih menarik di Kampung Pintar Oase Tembok Gede Surabaya loh. Kalian mau tahu nggak apa? Jadi di sini ada berbagai macam robot dengan kelebihan berbeda loh. Yuk kita lihat bersama-sama robotnya seperti apa ya. Perlu diketahui sebelumnya Kampung Pintar Oase Tembok Gede Surabaya memiliki berbagai macam robot dengan kelebihan yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu contoh robotnya dengan nama robot Delta yang dulunya pada saat zaman COVID-19 dimanfaatkan sebagai robot untuk mengantarkan makanan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh robot di Kampung Pintar Tembok Gede Oase Surabaya. Nah, di sini biasanya disetel pada setiap pagi hari. Nah, robot-robot ini tuh biasanya mengeluarkan musik akustik. Dengan adanya video ini, kami berharap dapat membantu mempromosikan Kampung Pintar Oase Tembok Gede ini agar lebih banyak dikenal oleh masyarakat di setempat. Dan juga harapan kami supaya dapat memotivasi masyarakat khususnya remaja seperti kami untuk mencontoh dan memanfaatkan barang bekas yang dimana nantinya bisa mengurangi limbah sampah yang ada di Indonesia. Sekian yang bisa kami share mengenai Kampung Pintar Oase Tembok Gede Surabaya. Buat teman-teman yang mau datang ke sini untuk menambah ilmu pengetahuan, teman-teman boleh banget loh. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan dan menikmati video kami. Semoga apa yang kita share bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.